Setelah peristiwa Asyura kita tahu bahwa istana Yazid itu benar-benar terguncang dalam pengertian yang serius. Karena Yazid itu berkuasa setelah Asyura hanya 4 tahun. Dalam posisi menghadapi masalah demi masalah, pemberontakan demi pemberontakan, bahkan di dalam istananya sendiri. Di antara yang menarik adalah bahwa istrinya, Hind, namanya Hind. Ini istrinya, dalam sejarah dicatat bahwa istri dari Yazid ini adalah orang yang pernah mengenal keluarga Imam Ali. Setelah dia melihat rombongan ini datang masuk istana dan dia lihat sendiri Sayyidah Zainab di hadapan dia dalam keadaan seperti itu menuturkan apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi di Karbala, si Hindun ini masuk dan ketika dia bertemu dengan Yazid dia bilang, wahai Yazid, kau ini melakukan apa? Kau ini bunuh diri mau melakukan semua ini. Kau mau habisi semua legacy dari mulai Bani Umayyah yang pertama sampai akhir. Dan benar. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita mau bicara dari sisi sakral, ya, dari segi-segi mistik, ya kan? Itu kan semua orang yang ikut membantai tokoh-tokohnya itu mengalami berbagai peristiwa yang aneh-aneh. Bahkan ini bukan penuturan versi Syiah, tapi penuturan dari Al-Imam, Al-Hafidh, ahli hadis besar di kalangan ahli sunnah. Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Muhaddith, Al-Mu'arrikh, ya kan? Ahli hadis, ahli tarikh, Muhibbuddin Abil Abbas Ahmad bin Abdullah bin Muhammad At-Tabari Al-Makki. Dia adalah mufti Makkah. Ya. Pada tahun pengarang ini hidup pada tahun 615 dan wafat pada tahun 694. Dia mengarang sebuah buku judulnya Tarajimu Ali Baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zakhairul Uqba fi Manaqibi Dzawil Qurba. Artinya dia berbicara tentang manaqib atau biografi dari keluarga Rasulullah. Di buku ini menariknya dituturkan semua orang yang terlibat dalam peristiwa Asyura itu terkena semacam tulah, kutukan. Mati dalam keadaan semuanya terhina. Ada yang mati dipatok ular, ada yang mati keracunan, ada yang mati perutnya kembung, ada yang mati karena tidak bisa tidur seperti Yazid misalnya, demam berhari-hari dan tubuhnya dipenuhi dengan semacam penyakit kulit yang aneh yang tidak ada obatnya. Begitu juga dengan Ubaidillah bin Ziyad mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh. Ini berdasarkan pada apa yang ditulis oleh ulama sunni. Ini di samping juga efek sosial politik dari gerakan Asyura itu sendiri. Yang saya bilang, gerakan Asyura itu kan memberikan elektrifikasi terhadap umat yang sudah hendak dimatikan ruhnya. Jadi ada sebuah program politik, agenda besar, yang skenario yang bertujuan untuk membuat umat ini cair, menjadi floating mass lah. Umat ini tidak lagi umat yang punya ideologi, tapi floating mass. Apa itu? Bahasa Indonesia masa mengambang. Sedemikian sehingga kalau masa mengambang itu ada money politik, politik uang sedikit, dia akan berpihak kepada politisi tertentu. Seperti itu tujuan mereka. Mengosongkan ruh dari umat ini, mengosongkan nilai dari umat ini. Itu kan skenario besar mereka. Tapi peristiwa Asyura seperti menghembuskan kembali ruh ke dalam umat itu. Sehingga tadi seperti yang Anda katakan, mulai dari tahun 61 Hijriah sampai tewasnya Yazid 64 Hijriah, ini terjadi terus pemberontakan di mana-mana. Tidak ada lagi konsolidasi. Dan kita tahu setelah itu di Madinah ada pemberontakan, sebelum di Madinah ada pemberontakan Tawabin. Seiring dengan itu ada pemberontakan di Makkah, pemberontakannya keluarga Zubair, Ibnu Zubair, baik itu si
Mus'ab maupun Abdullah. Abdullah ya, Abdullah dan Mus'ab dan Ja'far melakukan pemberontakan di Mekah, sedemikian sehingga Yazid terpaksa mengirim pasukan ke Mekah dan melakukan untuk pertama kalinya dalam sejarah Mekah pelemparan manjanik itu apa? Melontarkan semacam bola-bola api ya, ke Ka'bah, dan Ka'bah mengalami kerusakan, dan itu terjadi dua kali di Mekah, sekali di Madinah. Sampai kemudian ada kesimpulan di kalangan umat Islam ketika itu. Kesimpulannya seperti ini. Kesimpulan ini berlaku sampai sekarang. Bahwa yang ikut bersama Imam Husain itu justru jauh lebih selamat. Karena mengalami kematian syahadah yang singkat. Sementara yang tidak ikut mengalami penindasan yang lebih lama dalam dimensi-dimensi yang lebih keji. Seperti misalnya contoh aja. Sejarah mencatat bahwa mereka yang tidak ikut Imam Husain dan tinggal di Madinah itu kebanyakannya karena ingin menjaga keluarga dan anak istrinya. Tapi apa yang terjadi pada mereka dalam perang Al-Harrah itu? Yang terjadi pada 63 Hijriah ya, setahun betul sebelum tewasnya Yazid. Apa yang terjadi? Yazid membebaskan prajuritnya yang berjumlah ribuan untuk melakukan pemerkosaan massal terhadap seluruh wanita di Madinah. Yang akhirnya ada seribuan wanita yang hamil tanpa ayah, tanpa suami. Artinya ada pemerkosaan dan ada kelahiran bayi-bayi yang tanpa ayah. Ini dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Sayyidah Zainab, melihat saudaranya dibantai, saudara-saudaranya dibantai, ponakannya dibantai, anaknya dibantai, jauh lebih ringan. Karena pemerkosaan ini lebih aib. Orang dalam posisi aib dan tidak mati juga. Orang itu kalau sudah diperkosa, seringkali orang merasa lebih baik mati daripada diperkosa. Ulama, sarjana, para ahli agama Islam akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata ikut dengan Imam Husain jauh lebih ringan. Ikut dengan pilihan Imam Husain itu jauh lebih ringan. Oleh sebab itu firasat Imam Husain akhirnya mendapatkan kredit yang lebih besar. Karena Imam Husain sudah memperingatkan, kalau engkau biarkan pemimpin seperti Yazid ini berkuasa, wassalam, ini umat akan habis. Dan benar, Yazid telah melakukan selain pembantaian terhadap cucu Nabi yang tidak pernah dilakukan oleh penguasa sebelumnya, juga melakukan pembakaran terhadap Makkah yang tidak pernah dilakukan oleh penguasa sebelumnya, dan pemerkosaan penduduk Madinah, perusakan Madinah secara keseluruhan, perampokan di sana besar-besaran, penjarahan bahkan besar-besaran terhadap harta benda orang Madinah. Ini kan berarti tuntas sudah. Terbayar sudah omongannya Imam Husain. Kalau Imam Husain waktu itu tidak keluar sebagaimana nasihat sebagian orang ketika itu, ya Imam Husain akan tertimpa juga musibah pemerkosaan naudzubillah min dzalik yang lebih aib, memalukan. Artinya ini kan pilihan yang luar biasa. Dan itu tercatat dalam sejarah. Seperti yang tadi saya katakan. Dalam sejarah Ahlussunnah juga. Itu saya kira.